Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama aku Marvel Hianugrah di video belajar statistika dasar. Dan hari ini kita akan belajar tentang estimasi titik dan interval dua populasi. Oke, langsung saja ya kita masuk ke dalam materinya. Nah, di dalam estimasi titik dan interval dua populasi itu ada 3 kasus teman-teman. Nah, yang pertama adalah interval kepercayaan dua populasi jika sigma 1 dan sigma 2 diketahui atau simpangan bakunya diketahui ya. Dan yang kedua adalah interval kepercayaan dua populasi jika simpangan bakunya tidak diketahui tetapi sama atau variasinya homogen. Yang ketiga, interval kepercayaan dua populasi jika simpangan bakunya tidak diketahui dan tidak sama atau variasinya tidak homogen. Nah, langsung saja kita bahas satu-satu. Untuk kasus yang pertama yang simpangan bakunya diketahui ya. Nah, interval kepercayaannya itu kita pakai distribusi Z, distribusi normal, karena kita tahu simpangan baku. Nah, di sini rumusnya adalah estimasinya itu, atau estimasi intervalnya itu adalah -1 min mu2 ya, atau selisih dari populasinya. Dan di sebelah kiri, di interval sebelah kiri adalah X bar 1 min X bar 2, atau selisih rata-rata sampelnya ya, dikurang Z itu Z tabel ya, Z tabel dikali sigma X bar 1 min X bar 2 atau sigma gabungan atau simpangan baku gabungan ya teman-teman. Nah, kalau yang interval sebelah kanan itu sama kayak sebelah kiri, cuman beda tanda aja. Nah, sebelah kiri adalah negatif, yang sebelah kanan adalah positif. Jadi X bar 1 min X bar 2 ditambah Z dikali sigma gabungannya atau simpangan baku gabungannya. Nah, nilai Z diperoleh dari tabel distribusi normal baku. Dan X bar 1 min X bar 2 adalah estimasi titiknya. Nah, nilai Z teman-teman bisa cari di tabel ya, di tabel Z. Atau menggunakan aplikasi Minitab juga bisa dapat nilai Z. Gitu. Dan di sini kita ada simpangan baku gabungan. Nah, ini tuh apa rumusnya? Nah, simpangan baku gabungan itu sigmanya gini ya, sigma X bar 1 min X bar 2 itu adalah akar dari sigma 1 dikuadratkan per N1 ditambah sigma 2 dikuadratkan per N2. Ini diakarin ya. Nah, seperti itu rumus dari simpangan baku gabungannya. Itu teman-teman. Oke, kita lanjut ke kasus kedua. Nah, untuk kasus kedua itu interval kepercayaan dua populasi jika simpangan bakunya tidak diketahui tetapi katanya sama gitu, tapi variasinya homogen gitu ya. Nah, estimasi intervalnya itu rumusnya seperti ini. Jadi di tengah itu ada -1 min mu2 ya, dan interval sebelah kirinya adalah X bar 1 min X bar 2 dikurangin T. Nah, ini T itu adalah T tabel. Kita kenapa pakai T? Karena kita gak tahu simpangan baku populasinya, jadi kita harus pakai distribusi T, gak boleh pakai distribusi Z. Makanya kita pakai T ya. Nah, di sini ada S, X bar 1 min X bar 2. Kalau di sebelah kanan itu intervalnya adalah sama seperti sebelah kiri, tapi yang kiri kan dikurang, yang kanan itu tinggal ditambah. X bar 1 min X bar 2 ditambah T dikali S X bar 1 min X bar 2 ya, dimana T-nya diperoleh dari tabel distribusi T dengan lihat kebebasan DF sama dengan N1 ditambah N2 dikurang 2 seperti itu. Nah, di sini kan ada SX bar ya, SX bar 1 min XX bar 2 itu adalah simpangan baku sampel gabungan. Itu tuh SX bar 1 min SX bar kan ini ya, X bar 1 min X bar 2. Itu tuh rumusnya adalah kita cari dari SP. Nah, akar 1 per N1 tambah 1 per N2. Nah, terus SP ini dapat dari mana gitu? Nah, SP itu ada rumusnya satu lagi ya. SP itu adalah akar dari N1 dikurang 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 min 1 dikali S2 dikuadratkan per, nah,
per itu N1 ditambah N2 dikurang 2. Nah, seperti ini rumusnya. Jadi sebelum kita nyari S X bar 1 min X bar 2, kita mending cari SP-nya terlebih dahulu. Kalau SP-nya udah ada, baru kita masukin ke rumus yang atasnya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke kasus ketiga. Kasus ketiga itu simpangan bakunya tidak diketahui dan katanya tidak sama atau variansinya tidak homogen. Nah, jadi rumusnya ini sama persis seperti yang tadi yang kasus 2 ya rumusnya. Tuh. Rumusnya sama persis. Interval sebelah kirinya adalah X bar 1 min X bar 2 dikurang T dikali simpangan baku sampel gabungan. Sebelah kanannya adalah X bar 1 min X bar 2 ditambah T dikali simpangan baku sampel gabungan. Nah, di mana T diperoleh dari tabel distribusi dengan derajat kebebasan sesuai dengan rumus di atas. Jadi T-nya itu dengan mencari T-nya ini yang berbeda ya dari kasus 2. Kalau kasus 2 itu T-nya itu DF-nya dapat dari N1 ditambah N2 dikurang 2. Tapi kalau di sini di kasus ketiga DF-nya itu berbeda dan SX bar 1 min X bar 2 juga berbeda. Berbedanya di mana? Nah, kita bahas di slide selanjutnya. Nah, cara mencari DF-nya itu lihat. DF itu sama dengan S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2 dikuadratkan per ini S1 kuadrat per N1 dikuadratkan per N1 min 1 ditambah S2 kuadrat per N2 dikuadratkan per N2 min 1. Ini cara mencari DF-nya ya. Agak lumayan ribet dibanding dengan yang kasus kedua. Kalau kasus kedua tinggal N1 ditambah N2 dikurang 2 DF-nya. Kalau ini DF-nya adalah sesuai rumus yang ada di sini. Seperti itu. Untuk S X bar 1 min X bar 2 atau simpangan baku sampel gabungannya itu lebih mudah. Jadi tinggal akar S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2 diakarkan. Nah, kalau yang ini lebih ribet di S-nya ya. Kita harus nyari SP dulu. Nah, tapi kalau yang ini DF-nya yang lebih ribet, S-nya yang lebih simpel. Seperti itu ya. Oke, langsung saja kita masuk ke slide selanjutnya, itu tentang contoh soal. Nah, contoh soal estimasi kasus pertama misalnya. Kasus pertama itu tadi yang simpangan bakunya diketahui ya. Nah, misalnya ada contoh 7.3, misalkan rata-rata pendapatan semua pekerja laki-laki dan wanita per bulan di Indonesia masing-masing 4,5 juta rupiah dan 3 juta rupiah. Nah, di sini bisa kita ambil data ya, ini diketahuinya aja langsung kita tulis. Nih, rata-rata pendapatan semua pekerja laki-laki dan wanita. Otomatis itu tuh adalah rata-rata populasi. Rata-rata populasi itu adalah mu. Jadi mu satunya itu 4,5 juta rupiah dan mu 2 3,3 juta rupiah ya. Nah, dan diambil secara acak sebanyak 700 pekerja laki-laki. Nah, 700 pekerja itu N1 nih, N1 700. Diperoleh rata-rata pendapatannya 4,2 juta rupiah. Ini tuh rata-rata sampel yang pertama, yaitu X bar 1, 4,2 juta rupiah. Terus lanjut ke ini, dan 800 pekerja wanita, atau ini tuh 800 tuh sama dengan N2. Ya, rata-rata sampelnya adalah 2,9 juta. Itu 2,9 juta itu adalah X bar 2, rata-rata sampel kedua. Simpangan bakunya, simpangan baku populasinya adalah 900.000 dan 850.000. Nah, di sini kita tulis sigma ya. Sigmanya 500.000 dan 450.000. Nah, seperti ini ada kesalahannya, 500.000 harusnya ini 900.000. Kalau yang ini 850.000. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi kita langsung cari aja pakai rumus tadi. Nah, ya, estimasi titiknya itu tinggal X bar 1 min X bar 2, atau yang laki-laki dikurang perempuan, 4,2 juta dikurang 2,9 sama dengan 1,3 juta rupiah. Oke, sudah dapat. Di sini interval kepercayaannya itu 97%, otomatis alfanya adalah, kan alfa itu sama dengan
1 dikurang 0,97 ya, sama dengan, jadi alfanya 0,03. Dari tabel distribusi normal diperoleh luas daerah ekor kiri dan kanan, karena estimasi itu to tell ya, jadi harus dibagi 2 alfanya itu. Jadi alfanya itu harus dibagi 2, jadi alfanya kita ambil 0,015. Nah, kita cari nilai Z-nya di tabel Z atau menggunakan aplikasi Minitab bisa juga. Nah, dapat Z-nya adalah plus minus 2,17. Oke. Nah, terus kalau kita mau nyari interval kepercayaan, kita tulis dulu rumusnya. Di sini ya. Minus 1 minus 2. Nah, interval sebelah kiri adalah X bar 1 dikurang X bar 2. Ya. Dikurang oleh Z. Nah, dikali sigma X1, X bar 1 min X bar 2. Kalau di sebelah kanan, X bar 1 dikurang X bar 2 ditambah Z dikali sigma X bar 1 dikurang X bar 2. Nah, di sini kan kita udah punya X bar 1 min X bar 2 udah punya 1,3 juta. Z juga udah kita temukan 2,17. Nah, tapi yang belum itu adalah yang sigma X bar 1 min X bar 2 atau simpangan baku populasi gabungan. Nah, ini tuh kita pakai rumus yang tadi ya. Jadi sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2 diakarin. Dapat sekitar 45.390. Nah, kita masukin aja angkanya ke sini semua. 1.300.000 dikurang Z-nya 2,17 dikali simpangan bakunya 45.000. Terus kalau sebelah kanan 1.300 ditambah 2,17 dikali 45.000 ya. Nah, jadi hasilnya adalah intervalnya adalah 1,2 juta sampai 1.398.000. Nah, jadi ini adalah estimasi interval selisih dari gaji laki-laki dan perempuan di Indonesia itu berapa sih? Nah, sekitar 1,2 juta sampai 1,3 jutaan. Seperti itu, teman-teman. Kita lanjut ke contoh soal kasus kedua nih, teman-teman. Kalau kasus kedua itu tadi simpangan baku populasinya nggak ketahui ya. Gitu. Jadi kita pakainya simpangan baku sampel. Oke, dari soal ini kita bisa dapat nih X bar satunya sama dengan 80, X bar 2 77, simpangan baku pertama 5, simpangan baku kedua adalah 6. Ini tuh simpangan baku sampel ya, ingat. Dan N1-nya 15, N2-nya 12 gitu. Dan ini ada interval kepercayaannya 95%. Ini juga harus kita ingat. Gitu ya. Nah, gimana cara nyari estimasinya gitu ya? Estimasinya itu pakai rumus yang tadi ya. Estimasinya itu kita pakai rumus minus 1 min mu 2. Nah, interval sebelah kirinya adalah X bar 1 min X bar 2 dikurang, karena ini kita pakai distribusi T ya, karena bahan bakunya kita nggak tahu simpangan baku populasi, jadi kita cuma tahu simpangan baku sampel, jadi pakainya T dikali S X bar 1 min X bar 2. Kalau yang sebelah kanan adalah X bar 1 ditambah X bar 2. Dikurang ya. Dikurang, turun. Ini di sini ditambah T kali S X bar 1 min S X bar 2. Nah, kita pertama-tama nyari dulu ini X bar 1 min X bar 2 itu tinggal tadi ya 80 dikurang 77, kita udah dapat 3 mg ya. Nah, terus kita nyari T dulu. T itu kita dapat dari tabel ya. Tapi kalau mau nyari T tabel itu kita harus tahu DF juga. Nah, DF-nya itu adalah N1 ditambah N2 dikurang 2 atau 15 ditambah 12 dikurang 2 sama dengan 25. Jadi T-nya kita udah dapat. T dengan alfanya adalah kan 95%, otomatis alfanya 0,025 dengan DF-nya 25. Nah, dari tabel kita dapat 2,060. Harus ini T-nya. Jadi X bar 1, X bar 2 dapat, T dapat, tinggal kita nyari S
X bar 1 min X bar 2 atau simpangan baku sampel gabungan. Nah, ini rumusnya. Kita harus nyari SP dulu tadi ya, kalau kasus 2. Cari SP udah dapat, baru kita dapat SX bar 1 min X bar 2. Begitu. Ini cara nyarinya. Habis itu tinggal masukin deh. X bar 1 min X bar 2 80,77 dikurang T-nya 2,060 dikali S gabungannya tadi, simpangan baku gabungannya 2,1157 ya dari sini. Nah, kalau yang kanan tinggal ganti tanda aja. 80 dikurang 77 ditambah T dikali simpangan baku yang tadi 2,1157. Seperti itu. Nah, jadi dapat kira-kira selisihnya itu adalah min 1,35 sampai 7,35. Seperti itu ya teman-teman untuk kasus yang kedua. Nah, untuk kasus yang terakhir, yang ketiga, nah ini kita pakai data yang tadi ya, data soal kasus 2, cuman katanya simpangan bakunya itu diasumsikan tidak sama. Kalau tadi kan diasumsikan sama, nah ini tuh tidak sama gitu ya. Nah, jadi datanya sama, diketahuinya X bar 1 80, X bar 2 77, S1-nya 5, S2-nya 6, N1-nya 15, N2-nya 12. Nah, kalau kita mau nyari estimasi itu kan kita harus punya dulu SX bar 1 dulu ya. Enggak, yang pertama itu X bar 1 sama X bar 2 dulu ya. Karena rumusnya seperti yang tadi nih. Seperti yang ini. Kita harus punya ini dulu. X bar 1 min X bar 2. Berarti kita cari dulu ini. X bar 1 min X bar 2 itu tadi udah ya, 80 kurang 7 sama dengan 20 kurang 7 sama dengan 3. Ini udah dapet. Terus nyari S X bar 1 min X bar 2. Nah, kalau di kasus ketiga itu rumusnya ini. Akar dari S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. Didapat sekitar segini. SX bar 1 min X bar 2-nya. Nah, yang belum kita tahu itu adalah T-nya. Nah, tabelnya itu berapa sih gitu. Kita cari. Nah, yang kita pakai itu kepercayaannya 95%, otomatis alfanya adalah 0,025. Gitu. Nah, derajat kebebasan di T-nya ya, kita harus nyarinya pakai rumus ini. Rumus yang panjang tadi ya. Nah, setelah kita masukin rumus, kita dapat nih sekitar 21,42. Tapi kan derajat kebebasan itu harus bulat. Jadi kita bulatin aja jadi 21. Nah, DF-nya udah dapat 21. Jadi itu tuh kita dapat tabel distribusi T-nya itu. Jadi T dengan DF-nya itu sama dengan 21 ya. T dengan DF 21 gitu ya. Dengan alfanya 0,025 gitu. Dapat sekitar 2,080. Beda sedikit sih, beda tipis sama yang tadi ya. Kalau yang tadi di kasus 2 itu T-nya 2,060, kalau ini 2,080. Di situ kita masukin ke rumus interval tadi. Yang ini rumusnya sama seperti di kasus 2. Nah, rumusnya adalah yang ini nih. Nah, sama persis rumusnya. Cuman beda cara nyari S X bar 1 dan X bar 2-nya, sama cara nyari T-nya juga beda. Begitu. Dan ini adalah estimasi intervalnya kalau misalnya simpangan bakunya tidak sama. Seperti itu untuk kasus ketiga. Oke, cukup sekian ya video belajar kali ini tentang estimasi titik dan interval dari dua populasi. Oke, terima kasih teman-teman semua yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga. Dan kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.